pada saat ini tentunya sangat berbeda sekali daripada zaman dahulu saat belum ditemukan tulisan. Nah, pada makalah ini kita akan membahas mengenai zaman yang ditepati oleh manusia sebelum ditemukannya tulisan. Bukti peninggalan zaman praaksara. Yang pertama, fosil, merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu karena tertimbun dalam tanah selama berjuta tahun. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Berikut salah satu contoh dari gambar fosil. Artefak merupakan benda-benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa seperti dolmen, kejoken moniger, kapak perunggu, kapak batu, dan lain-lain. Berikut contoh dari artefak. Ciri-ciri fisik manusia pada zaman praaksara. Meganthropus paleojavanicus, berbadan tegap dengan tonjolan di belakang kepala. Pithecanthropus erectus, tinggi tubuhnya mencapai 165-180 cm. Homo, tinggi tubuh sekitar 130-210 cm. Perkembangan corak kehidupan manusia purba dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. Dan yang ketiga, masa bercocok tangan. Dan yang keempat, masa perundagian. Bangunan-bangunan masa perundagian. Yang pertama, menhir, yaitu tiang batu sebagai tugu peringatan kepada arwah nenek moyang. Yang kedua, dolmen, yaitu meja batu tempat meletakkan sesaji. Yang ketiga, peti kubur batu, yaitu lempengan batu besar berbentuk kotak persegi panjang sebagai peti jenazah. Yang keempat, sarkofagus, yaitu bangunan batu besar berbentuk seperti mangkuk sepasang sebagai peti jenazah. Yang kelima, patung nenek moyang, yaitu bangunan berbentuk arca bagian kepala sebagai lambang nenek moyang. Yang keenam, punden berundah, yaitu susunan batu bertingkat menyerupai candi sebagai upacara pemujaan. Yang ketujuh, waruga, yaitu peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus dan memiliki tutup dari lempengan batu lebar. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar bangunan pada masa perundagian. Prasejarah berdasarkan arkeologi. Yang pertama, zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan zaman logam, perunggu, dan besi. Yang pertama, zaman batu. Zaman ini menunjukkan pada periode di mana alat-alat kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari batu. Zaman ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Paleolitikum, alat-alat dari batu masih kasar dan belum diasah dan masih sangat sederhana. Contohnya, kapak genggam. Yang kedua, Mesolitikum, alat yang digunakan sudah sedikit lebih halus. Contohnya, kapak Sumatera atau bebel. Nah, dan yang ketiga, Neolitikum, alat-alat yang digunakan sudah dihaluskan. Contohnya, kapak persegi dan kapak lonjong. Yang kedua, zaman logam. Zaman ini untuk menandakan bahwa alat-alat dari logam sudah dikenal dan digunakan secara dominan. Eropa mengalami 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Indonesia mengalami zaman perunggu dan besi secara bersamaan tetapi tidak mengenal zaman tembaga. Pada zaman perunggu, peralatan-peralatan yang digunakan contohnya negara, moko, kapa, arca, dan bejana. Yang kedua, pada zaman besi, benda peninggalannya misalnya berupa cangkul, kapa, mata tombol, mata pisau, dan gelang besi. Peralatan tersebut banyak ditemukan di daerah Bogor, Jawa Barat, Besuki, Jawa Timur, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Punung. Nah, selanjutnya ada 2 teknik pembuatan peralatan logam, yaitu yang pertama, teknik bivalve, mencetak logam dengan menggunakan cetakan tanah liat yang dibakar atau batu yang dibentuk. Kemudian, logam cair dituang dalam cetakan hingga dingin. Setelah terbentuk barang, dikeluarkan dan cetakan digunakan kembali. Dan yang kedua, teknik akar perdu. Logam dicetak dengan menggunakan lilin yang dilelehkan, awalnya dengan membentuk benda lilin, kemudian ditutup dengan tanah basah lalu dibakar. Lilin yang terkena panas akan keluar dari lubang tanah tersebut dan terbentuklah sebuah cetakan. Logam cair dituang ke dalam cetakan hingga dingin. Setelah dingin, cetakan dipisahkan. Teknik ini untuk sekali pakai saja.